Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Brigita Kristi Hazela dan teman saya Destia Cahyani dari kelas Farmasi C. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik. Materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya Destia Cahyani. Dipersilahkan. 1. Senyawa siklik. Pengertian senyawa siklik. Senyawa siklik adalah senyawa yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar. Lalu di sini senyawa siklik mempunyai rantai karbon yang tertutup. Contohnya, yang pertama senyawa siklik lingkar 3 yang dinamakan siklopropana dengan rumus molekul CH3H6. Lalu ada senyawa siklik lingkar 4 yang dinamakan siklobutana dengan rumus molekul C4H8. Lalu ada senyawa siklik lingkar 5 yang dinamakan siklopentana dengan rumus molekul C5H10. Dan yang terakhir ada senyawa siklik lingkar 6 yang dinamakan sikloheksana dengan rumus molekul C6H12. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum CH2, tidak mempunyai ikatan rangkap tetapi memiliki satu cincin. Cincin dibentuk oleh gabungan gugus metilena dan dikenal dengan nama polimetilen. Penamaan hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka, hanya ditambah awalan siklo, misalnya siklopropana, siklobutena, siklopentana, dan sikloheksana. Jika mengandung gugus fungsinya diberi prioritas utama dengan nomor terendah 1. 2. Senyawa heterosiklik. Senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon, misalnya N, O, S di dalam cincinnya. Contoh, ini ada senyawa siklik lingkar 5 yang atom heteronya ada N, O, dan S. Senyawa heterosiklik terdapat senyawa aromatis, misalnya pridin, dan ada yang non-aromatis, misalnya tetrahidrofuron. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya, senyawa heterosiklis digolongkan menjadi A. Senyawa heterosiklis lingkar 3. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ini dinamakan oksirane. Di senyawa heterosiklis lingkar 3 ada oksirane, irane, dan azirdine. Kenapa ini dinamakan oksirane? Karena atom hetero O itu dinamakan oksa. Dan dapat dilihat jumlah cincinnya ini ada 3 dan disebut dengan irane. Maka senyawa ini dinamakan oksirane. Next. B. Senyawa heterosiklik lingkar 4. Ada jenuh dan ada yang tak jenuh. Pada bagian jenuh di sini terdapat oksetane, titane, dan azetidine. Nah, ini kenapa bisa disebut dengan titane? Karena atom hetero S itu disebut dengan tia atau tio, atau A-nya itu bisa dihilangkan atau dihapus. Lalu dilihat jumlah cincinnya, ini ada 4 dan itu disebut dengan etana atau etane. Maka senyawa ini dinamakan si etane. Next. C. Senyawa siklik lingkar 5. Di sini ada jenuh dan tak jenuh. Pada bagian jenuh ini terdapat pirolidine, tetrahidrofuran, dan tetrahidrotiofen. Pada bagian tidak jenuh, ini terdapat pirol, furan, dan tiofen. D. Senyawa heterosiklis lingkar 6. Ada jenuh dan tak jenuh. Pada bagian jenuh ini terdapat okso, sikloheksana, piperidine, dan tiosikloheksana. Pada bagian tak jenuh ini terdapat gamapiran, piridine, dan tiosikloheksadiena. Ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai 2 atom lain selain atom karbon dalam lingkar siklisnya, yaitu ada oksazole, tiazole, imidazole, dan virazole. Ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai lingkar siklis lebih dari 1, yaitu indole dan purine. Tata nama senyawa heterosiklik. Berbeda dengan senyawa lainnya, penamoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya.
Penomoran beberapa senyawa heterosiklik adalah sebagai berikut. 1. Piridin, 2. tiazol, 3. imidazol, 4. quinolin, 5. isoquinolin. Senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung 1 atau lebih heteroatom. Dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran untuk menunjukkan sifat heteroatom. Contoh, tiasiklobutanat mengandung heteroatom sulfur. Nah, di sini dapat dilihat adalah contoh tabel penamaan senyawa lingkar. Unsur O awalannya oksa, unsur P awalannya fosfa, unsur G awalannya gamma. Unsur S awalannya tia, unsur S awalannya arsa, unsur Sn awalannya stana. Unsur Se awalannya selena, unsur Sb awalannya stiba, unsur Pb awalannya plumba. Unsur Te awalannya telura, unsur Bi awalannya bisma, unsur Pb awalan bora, unsur N awalan aza, unsur Sl awalan sila, unsur Hg awalan merkura. Next. Senyawa heterosiklik dapat juga mempunyai 2 atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogen dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhiran dengan azol. Contoh, pirazol dan imidazol. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Brigita Kristi Hazela. Pada Brigita, dipersilakan. Sintesis senyawa-senyawa heterosiklik. Yang pertama ada sintesa senyawa pirol, furan, dan tiofen. Sintesis Falknor berguna pada sintesis senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sintesis senyawa heterosiklik lingkar 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, hidrogen sulfida, asam klorida. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada reaksi Pils-Meyer. Pembentukan pirol, furan, dan tiofen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor oksiklorida atau POCl3 dan N-dimetil formamid. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada sulfonasi. Pirol, furan, dan tiofen menjalani reaksi sulfonasi dengan kompleks piridin sulfur trioksida atau C2H2NSO3. Contoh reaksinya ada di bawah ini. Lalu yang keempat ada nitrasi. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. Contoh reaksinya seperti di bawah ini. Lalu yang keempat ada brominasi. Contoh reaksinya adalah naftalena yang direaksikan dengan brom jadi 1 bromonaftalena. Lalu yang kelima ada mengalami reaksi reduksi. Sifat kearomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dengan mereduksinya dengan hidrogen pada temperatur tinggi. 2. Sintesa piridin. Piridin mempunyai struktur yang serupa dengan benzena. Perbedaan dengan benzena bersifat simetris dan nonpolar, tetapi piridin mengandung satu nitrogen yang bersifat elektronegatif sehingga bersifat polar. Lalu ada brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi dalam fase uap dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi, akan berlangsung pada posisi 3. Contohnya seperti di bawah ini, naftalena yang direaksikan dengan brom pada suhu 300 derajat menghasilkan 3 bromopiridin, 3,5 di bromopiridin. Lalu yang kedua ada reaksi oksidasi. Seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi, tetapi rantai samping dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil.
Contohnya ada seperti di bawah ini. 3. Substitusi nukleofilik pada cincin piridin. Nitrogen dalam piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3. Pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. Lebih dari 50% senyawa-senyawa organik adalah senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik memegang peranan penting pada sistem pengobatan dan dalam sistem biologis. Contoh, obat atau produk bahan alam yang mengandung senyawa-senyawa heterosiklik seperti kafein, nikotin, morfin, penisilin, sefalosporin, RNA, dan DNA. 3. Senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik adalah senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik. Senyawa alisiklik juga adalah senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai tertutup, dan senyawa karboksil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.